Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Hadirin mitra muslim dimanapun Anda berada, malam ini adalah malam yang penuh barokah. Kita jumpa kembali dalam Kausar Kajian Udara Silaturahim kerjasama Remaja Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan Radio Suara Muslim Surabaya. Dan malam ini kita akan mengupas satu tema masih berkaitan dengan Al-Quran, yaitu kehidupan dalam pandangan Al-Quran. Ini tentu sangat menarik, nanti langsung akan disampaikan oleh Dr. Ahzami Sami'un Jazuli dari Jakarta. Namun sebelumnya, hadirin dan mitra muslim dimanapun Anda berada, kita awali dahulu Kausar malam hari ini dengan menyimak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Auf Fahmi Mahri. Ananda Auf ini adalah siswa SD Al-Irsyad Surabaya. Langsung saja kita simak bersama tilawah Ananda Auf Fahmi Mahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, luar biasa bacaan oleh Ananda Auf Fahmi Mahri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada adik kita ini dan juga kita semua. Hadirin mitra muslim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak bersama tentang konsep kehidupan atau makna kehidupan dalam pandangan Al-Quran bersama Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli yang saat ini beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Perlu diketahui beliau ini lahir pada 24 Juni 1962 di Pati, Jawa Tengah. Dan beliau menempuh pendidikan S1, S2, S3-nya di Jamiatul Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Arab Saudi. Saat ini masih aktif sebagai staf pengajar program Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan IAIN Padang. Beliau juga aktif mengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Ketua Lajnah Pembebasan Masjid Al-Aqsa, Palestina. Beliau sudah menikah dan dikaruniai 10 anak, 6 putra, 4 putri, dan sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai 4 cucu juga.
Moto hidup beliau adalah dakwah itu cinta. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan mitra muslim dimanapun Anda berada, tentu sudah tidak sabar lagi kalau tadi sudah disinggung oleh Ananda Auf tentang makna kehidupan dari ayat yang sudah Ananda bacakan, bahwa kehidupan dunia ini adalah senda gurau saja. Nah, sebagai umat Islam, kita tentu ingin mengetahui seperti apa sih konsep kehidupan dari pandangan Al-Quran. Langsung kita simak dahulu pemaparan dari narasumber kita, Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala afdhal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mitra muslim dimanapun berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, di malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah Allah fi baitin min buyutillah, di Masjid Al-Irsyad ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban untuk bermuayasyah, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, di mana pada malam hari ini kita mengambil tema yang sangat penting, yaitu Al-Hayah fil Quranil Karim, kehidupan ya, dalam perspektif Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Al-Quranu kitabul hidayah. Al-Quran adalah kitab petunjuk, di mana kita akan selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala jika dalam kehidupan ini kita kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa Al-Quran berbicara tentang kehidupan? Pertama, saudaraku sekalian, hafizakumullah, Al-Quran mengajak seluruh kaum muslimin ya, untuk benar-benar hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ayat 24 surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Kata yuhyi berasal dari ahya, yuhyi ihya'an, menghidupkan kamu. Dan ma di dalam bahasa Arab disebut ashmalul mausulat, isim mausul yang paling integral. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Seluruh panggilan Allah dan Rasulnya ya, ketika memanggil kita semuanya adalah semuanya berupa al-haya, al-hakikiyah, kehidupan yang hakiki. Dan sebaliknya, seluruh yang dilarang oleh Allah adalah huwal maut, adalah sebuah kematian. Mari kita buktikan Bapak-Ibu sekalian, hafizakumullah. Pertama, yang berkaitan dengan ghayatul hayah, ya, tujuan kehidupan. Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidup ini mempunyai tujuan yang jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kaum muslimin dalam hidup ini jelas orientasinya, jelas tujuannya.
Sehingga pada akhirnya dalam tatanan kehidupan ini, dia berbeda dengan orang yang tidak tahu tujuan hidup. Ketika jin dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, karena di sini redaksinya pakai ma dan illa, disebut adatul hasr. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, seluruh aktivitas kita harus bernilai ibadah. Kajian kita pada malam hari ini adalah ibadah. Tidak sekedar tamattu ilmi, rekreasi intelektual. Rumah tangga kita adalah ibadah. Tidak sekedar pertemuan dua manusia secara fisik, secara biologis. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah ibadah. Sehingga seluruh apa yang terjadi di negara ini haruslah sesuai dengan ajaran Allah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, kehidupan kita ini jelas. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui ghayatul hayah, tujuan hidupnya. Sehingga waktunya banyak terbuang sia-sia. Potensinya terbuang sia-sia. Coba Bapak sekalian, orang yang tidak tahu atau lupa bahwa hidupnya itu ibadah. Saya bertanya, hari Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu, bagi orang-orang di kota-kota besar atau kota-kota kecil, apalagi tanggal muda Bapak Ibu, asiknya kemana Pak? Hah? Ke mall, wa ma adraka mal mall. Enggak jelas. Beda dengan orang yang mempunyai ma'rifatul ghayah, memahami ya, tujuan kehidupan ini. Sehingga seluruh aktivitasnya benar-benar bernilai ibadah. Ya. Sehingga ulama mengatakan sesuatu yang mubah, yang aslinya secara fiqhul ahkam, fikih hukum itu mubah, boleh, la wajib wala sunnah. Ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia mendapat pahala. Contohnya adalah makan dan minum. Ketika dia makan dan minum tujuannya agar kuat dalam beribadah kepada Allah, agar kuat dalam sholatnya, agar kuat ketika menghafal Qur'annya, agar kuat di dalam dakwahnya, agar kuat di dalam jihadnya, maka makan dan minum yang awalnya adalah mubah, yatahawal, yataghayyar, bisa berubah menjadi amal ibadah. Inilah Quran ya, yang mengajarkan kita tentang ma'rifatul ghayah. Yang kedua, Al-Quran memanggil kita kepada kehidupan. Termasuk kehidupan al-hayah bimakna al-baqa. Baqa. Ya. Yabqa. Artinya seorang manusia akan tetap ada, terjaga nyawanya, ya, terjaga kehidupannya, ketika dia menjadikan Al-Quran, ya ikhwatal iman, hafizakumullah, sebagai pedoman hidupnya, ya, pedoman hidupnya di dalam menentukan aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, walakum fil qisasi hayah, walakum fil qisasi hayah, ya, ya. Dan di dalam qisas itu terdapat kehidupan untuk kalian. Bapak Ibu, saya bertanya, orang yang diqisas itu mati atau hidup? Pak, ada orang membunuh, ya, orang yang membunuh dengan tanpa alasan yang benar, dalam hukum Islam, dalam Al-Quranul Karim, diapakan Bapak Ibu? Diqisas. Seperti di sebagian negara, termasuk di Saudi Arabia, yang sekarang masih melaksanakan syariat itu. Pertanyaannya, orang diqisaskan mati, tetapi di dalam Al-Quran mengatakan hayah, fil qisasi hayah, dalam qisas terdapat kehidupan. Kenapa saudara sekalian? Karena ketika qisas itu ditegakkan,
Begitu orang tahu bahwa membunuh, akhirnya dia akan juga dikisos dan akhirnya mati juga. Maka saya bertanya Bapak Ibu sekalian, seseorang berani nggak Pak membunuh? Nggak berani. Akan jera. Sehingga nyawa umat manusia tabaqah tetap terjaga. Sehingga kehidupan damai, subhanallah. Tidak seperti manusia-manusia di dunia ini yang tidak mau mengamalkan Quran. Sehingga nyawa manusia begitu murah. Darah manusia begitu mudah tumpah. Saudara sekalian, ada nggak di dunia ini? Hanya rebutan parkir saja bisa meninggal seseorang. Pak, ada nggak Pak? Subhanallah. Pembunuhan setiap hari. Ketika orang yang membunuh tidak dikisos, Bapak Ibu sekalian, hanya di penjara. Saya bertanya, di penjara dia tobat atau mengambil S2, S3 jurusan pembunuhan, Pak? 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 Orang yang membunuh umat manusia sekian banyaknya melalui narkoba. Ketika gembong narkoba dimasukkan penjara, tidak dihukum mati karena membunuh sekian banyak umat manusia. Saya bertanya Pak, gembong narkoba begitu masuk ke penjara, tobat atau mengambil S2, S3 jurusan narkoba Pak? Mengendalikan ya, narkoba dari? Inilah Quran saudara sekalian. Tidak ada yang baru di dunia ini. Yang namanya narkoba, pembunuhan atau juga minuman keras, perjudian, perzinaan. Di zaman dulu juga terjadi. Dan itu berhenti ya ikhwatal iman. Atau paling tidak sangat minim terjadinya. Karena umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Atau bahasa Arabnya manhajul haya. Inilah dimaksud dengan kehidupan di dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Setelah kita tahu bahwasanya Al-Quran mengajak umat Islam untuk hidup yang hakiki. Kemudian yang kedua, seperti apa Al-Quran berbicara tentang hakikatul hayati dunia dan hakikatul akhirah. Tadi anak kita, hafidhahullah, semoga termasuk ya anak-anak yang insya Allah akan menghafalkan Quran 30 juz Pak ya. Termasuk anak-anak kita semuanya. Dengan jelas pakai innama Pak. Innama itu adatul hasr. Innamal hayatud dunya laibun walahu. Dalam ayat yang lain bisa didahulukan lahwun walaib. Sesuai tujuannya masing-masing. Ini menggunakan kata innama yang merupakan adatul hasr. Sehingga terjemahnya adalah sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda gurau. Hanyalah. Ketika disebut hanyalah Bapak Ibu, itu khusus atau ada yang lainnya masuk Pak? Khusus. Jadi seolah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Ketika apa? Ketika hidup ini tidak dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Ketika seseorang makan untuk makan, berkuasa untuk berkuasa, Pak ya, kawin untuk kawin, ya, belanja untuk belanja, ceramah untuk ceramah, pengajian untuk pengajian, tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat, semuanya itu lahwun walaib. Jadi bukan hanya makan dan minum, hatta ceramah ini. Kalau ceramah hanya sekedar ceramah, wah hebat penceramahnya. Hanya itu saja. Tidak dijadikan wasilah sarana untuk membangun akhiratnya. Maka itu sekedar senda gurau Pak sekalian. Makanya juga banyak di daerah tertentu, di negara tertentu, jamaah yang senang kalau ceramah itu penceramahnya lucu. Di negara mana Pak? Kalau ceramah lucu itu banyak yang hadir. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, berbeda dengan akhirat. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat,
sungguh benar-benar kehidupan yang hakiki. Bapak Ibu sekalian, dari mana ungkapan hakiki? Kehidupan yang benar-benar kehidupan sejati ya ibadallah. Dari kata hayawan ketika ada tambahan saudara sekalian ya huruf. Karena kata haya, ha, ya, alif, ta, marbutoh itu cuma 4. Tetapi kalau hayawan, ha, ya, wawu, alif, nun itu artinya benar-benar kehidupan yang hakiki. Jadi bukan kehidupan yang semu. Maka dibedakan di dalam takbirnya dalam surat Al-Ankabut ini antara kehidupan dunia dengan kata haya, kehidupan akhirat dengan kata hayawan. Bapak Ibu sekalian, hayawan dalam ayat ini jangan diartikan sesungguhnya negeri akhirat adalah binatang. Wah, itu nanti tafsirnya tafsir jalan lain, Pak, bukan jalalain. Jadi kaidahnya adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau ada kalimat atau kata yang hurufnya lebih banyak, maka maknanya lebih luas, lebih dalam. Makanya ulama tafsir mengatakan ar-rahmanu ablaghu minar rahim. Padahal kedua-duanya dari kata rahmah, rahimah. Kenapa? Rahman 4, 5 hurufnya. Sementara rahim cuma 4. Artinya yang saya katakan, dengan Al-Quran kita memahami dan mengimani bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya yang harus menjadi fokus seluruh cita-cita kita adalah akhirat. Ya. Barang siapa yang dalam kegiatannya hanya untuk dunia, maka akan letih, capek, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Mari kita bandingkan, Pak, walaupun sebenarnya bukan bandingannya. Di dalam surat An-Nisa, surat At-Taubah begitu banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman tentang jihad. Ketika memberikan semangat kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah dan ada fenomena sebagian kaum muslimin itu lemah, maka Allah bangkitkan dengan ma'rifatul haya, dengan memahami hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. Apa Pak qalil artinya? Sedikit. Atau dalam surat At-Taubah sama, temanya tentang tema perjuangan. Karena orang itu malas berjuang, biasanya adalah berat dunianya, berat kesenangan bisnisnya, berat kesenangan jabatannya, berat kesenangan politiknya. Walaupun itu semuanya penting untuk berjuang, tetapi ketika tidak dikaitkan dengan perjuangannya, maka mereka berat, padahal yang dihasilkan cuma qalil, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Qalil, Pak. Qalil ya ikhwatal iman hafizakumullah. Sehingga kaum muslimin
Meskipun membutuhkan dunia, kita semua butuh dunia. Tapi tidak boleh dunia menjadi obsesi kita yang terbesar. Itulah di antara doa kunut nazilah yang selain kita baca. Kita baca waktu bulan yang lalu di dalam witir atau setiap malam di dalam tahajud. Doa kita, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona waj'alil jannata hiya darona. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia obsesi kami terbesar, ya Allah. Subhanallah. Itulah Quran dan itulah doa dari salafun salih. Kita na'am butuh dunia, na'am. Tapi tidak boleh menjadikan dunia cita-cita yang terbesar. Hafizakumullah. Selanjutnya sekalian, yang ketiga. Kita semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-maut adalah amrun daruri. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Sekarang pertanyaannya, Bapak sekalian. Kita pilih mati sebagai matinya binatang, matinya manusia yang tidak punya visi misi yang jelas, matinya manusia yang hidupnya hanya makan, minum, dan lain sebagainya. Atau kita ingin mati di mana ketika orang tersebut mati, Allah melarangnya untuk mengatakan mereka itu orang yang mati, tapi mereka itu hidup. Siapa itu Bapak Ibu? Siapa itu? Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu katakan kepada orang yang tewas di jalan Allah mereka itu mati. Jangan, Allah melarangnya. Mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Saudara sekalian, semua kita pasti mati. Bapak sekalian, saya bertanya, orang main futsal, ya, selesai main futsal atau di tengah-tengah main futsal, ada nggak Pak yang mati, Pak? Ya, Pak. Orang di saat mendatangi pengajian, di situ ada Quran dan Sunnah di rumah Allah, meninggal, ada nggak Pak? Pilih mati yang mana, Pak? Pilih mati sekarang waktu pengajian atau nanti saja, Pak? Masya Allah. Orang yang mengendarai mobil di jalan tol mati, ditabrak orang atau nabrak. Orang yang berjuang di jalan Allah, ada yang mati juga ada yang masih hidup. Pertanyaannya, kita pilih mati yang mana? Al-Quran mengajarkan kita agar kita menjadi qaumun, ya, yuhsinuna sina'atal maut, menjadi manusia-manusia, generasi-generasi masyarakat yang memperbaiki kematiannya. Kematian adalah sebuah kepastian ditentukan oleh Allah. Tapi mati yang seperti apa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati menjadi manusia yang tidak berjuang sama sekali. Hidupnya tidak jauh dari binatang ternak, makan, minum, kawin. Atau mati di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid, menghidupkan Quran dan Sunnah, membantu saudara-saudara yang dizalimi oleh orang-orang kafir, membantu ulama, para aktivis dakwah yang selalu citranya dirusak oleh musuh-musuh Islam dalam berbagai kesempatan. Semuanya mati, tetapi Quran mengajarkan kita agar ketika kita meninggal dunia, meninggal dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu berat, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan kepadamu qawlan thaqila, ucapan yang berat. Bapak sekalian, Quran disebut thaqil, berat.
Kenapa saudara sekalian? Karena untuk hidup selalu bersama Quran, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berjihad dengannya, itu semua ada dalam Quran, adalah berat. Kenapa berat? Di saat banyak orang ya, lupa kepada Al-Quran, di saat sebagian orang tidak senang dengan syariat Quran, di saat banyak orang menghalang-halangi ajaran Quran dan Sunnah, di saat orang yang komitmen dengan Quran, berjuang, berdakwah, membela umatnya, menghadapi musuh-musuhnya, orang-orang yang komitmen dengan Quran dan Sunnah seperti ini. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, dapat penghargaan atau dituduh, Pak? Pak? Berat ya ikhwatal iman, hafidhakumullah. Tapi itulah jalannya Nabi SAW, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang terbaik. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika disebut al-hayatu fil Qur'anul Karim, kehidupan dalam pandangan Quran, Quran memandang saudara sekalian, bahwa kehidupan yang terbaik adalah kehidupan ketika selalu kita berada di jalan Allah. Walaupun di jalan Allah itu nanti manusia tewas, tetapi Allah melarang kita semua untuk mengatakan mereka mati. Mereka itu masih hidup. Ulama tafsir mengatakan, bagaimana dia sudah meninggal, kok disebut hidup? Ulama mengatakan, karena di antara makna al-haya adalah al-istimrar, terus menerus. Sementara makna al-maut, al-inqita, terputus. Nah, orang yang hidupnya bersama Quran walaupun sudah meninggal dunia, maka kontribusinya, ya, pengaruh positifnya, ya, motivasinya kepada kaum muslimin masih terus menerus continue meskipun orang yang sudah meninggal dunia, sudah di alam barzakh. Masya Allah. Makanya ketika kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang As-Sunnah, kita tidak akan lupa Rasulullah SAW. Kita tidak akan lupa para sahabat, padahal mereka sudah meninggal dunia. Tetapi ya ikhwatal iman, pengaruh positifnya dalam kehidupan ini masih terus menerus. Subhanallah. Saudaraku sekalian, yang keempat, apa di antara ya, komentar Al-Quran tentang kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah. Di antara komentar Al-Quran tentang kehidupan, hafidhakumullah, bahwa hidup ini kita mempunyai wadifah yang jelas, mempunyai tugas yang jelas, dan tugas seluruh umat manusia sejak dimulai dari bapaknya Adam alaihissalam adalah tugas khilafah, seperti dalam ayat 30 surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, seperti apa khalifah itu? Pemimpin yang menggantikan orang yang sebelumnya, itu mana khalifah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebut khalifah karena beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita semuanya diberikan tugas oleh Allah menjadi khalifah, apa itu khalifah? Yang pertama, al-khilafatu ubudiyatun wasiyadah. Khilafah yang diterjemahkan oleh orang Indonesia, kepemimpinan mengganti generasi yang sesudahnya, adalah ubudiyah dan siyadah, penghambaan kepada Allah dan memimpin dunia. Artinya, ketika kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, atau pemimpin di organisasi kita, atau pemimpin di masjid kita, atau pemimpin di negeri kita, maka jangan lupa bahwa kita tetap sebagai hamba Allah. Sehingga tidak boleh bikin aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan
Allah, karena kita tetap sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, siyadah. Hubungan dengan dunia, dengan alam, dengan masyarakat, dengan lingkungan, ya. Maka kita harus menjadi pemimpin, dan itu doa yang sangat familiar dengan kita semuanya. Kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah agar diri kita dan keluarga kita menjadi pemimpin, dan bukan sebatas pemimpin, asal pemimpin, tetapi memimpin orang-orang yang bertakwa. Ini kan ayat yang sering Bapak baca dalam doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, ada enggak dalam Quran satu ayat saja bunyinya waja'alna lil muttaqina ma'muman? Ada enggak, Pak? Yang ada apa, Pak? Imaman. Gimana? Jeda dulu sekalian, karena sekarang sudah mendengar panggilan Allah kita insyaallah khusyuk mendengarkan panggilan Allah, dan insyaallah kita teruskan untuk selanjutnya insyaallah. Baik, mitra muslim, saatnya seruan adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kita jeda dulu, dan selepas adzan Isya kita akan lanjutkan kembali tausiah bersama Ustadz kita. Baik, kita akan masuk lagi, dan nanti kita akan lanjutkan menyimak pemaparan dari Ustadz Ahzan Sami'un Jazuli hingga pukul 7:05 mungkin ya. Kemudian nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk informasi bagi mitra muslim, baik yang hadir saat ini di Masjid Al-Irsyad maupun yang Anda mendengarkan Radio Suara Muslim Surabaya, rekaman kajian yang saat ini maupun kajian-kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad Surabaya dapat Anda lihat di website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com. Sekali lagi Anda bisa mengunjungi dan mendapatkan kajian-kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad dengan mengunjungi www.masjidalirsyadsurabaya.com. Atau jika Anda ingin mendapatkan rekaman berupa kaset DVD, caranya dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad dan hubungi langsung kantor takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 46 Surabaya. Teleponnya 031 3298 993. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin mendapatkan kaset DVD-nya, caranya dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan menghubungi kantor takmir Masjid Al-Irsyad, Jalan Sultan Iskandar Muda 46 Surabaya, atau telepon di 031 329 8993. Baik, kita lanjutkan dahulu menyimak tentang pandangan atau makna kehidupan dari pandangan Al-Quran bersama narasumber kita Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Tafadhal Ustaz. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya kita kaum muslimin mempunyai tugas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin. Dan itu sebenarnya adalah sudah selalu kita baca dalam doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Logikanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang dipimpin saja orang-orang yang bertakwa, maka yang memimpin idealnya apa, Pak? Harus lebih bertakwa. Sehingga seorang suami idealnya harus lebih bertakwa daripada istrinya. Orang tua harus lebih bertakwa daripada anaknya. Itu sebabnya wallahu alam dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbicara tentang manajerial rumah tangga, seorang suami atau laki-laki diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, dan dia menjadi pemimpin bukan karena lelaki, jenis laki-laki yang sebaliknya perempuan, bukan semata-mata itu, tapi ada konsideran, ada korenahnya, ada alasannya. Alasannya dia harus punya nilai lebih
dan memberikan nafkah pada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan-perempuan yang melindungi, yang menjaganya, memeliharanya. Kenapa mendapatkan penghormatan oleh memimpin? Bima faddalallah, pakai ma yang merupakan ismul mausul al-ashmal, disebabkan ya, Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Artinya seorang suami, seorang pemimpin harus lebih kuat akidahnya, lebih bagus ibadahnya, lebih indah akhlaknya, ya ikhwatal iman hafizakumullah. Ini yang kita tadaburi dari waja'alnal muttaqina imama. Nah, pertanyaannya, kepemimpinan secara umum di dunia ini, karena di dunia ini Bapak Ibu sekalian sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Rumah tangga ya sangat ditentukan kepemimpinan seorang suami. Negara sangat ditentukan oleh kepemimpinan seorang pemimpin. Benar atau tidak? Makanya Al-Quran juga berbicara tentang muwasafat, kriteria kepemimpinan. Sehingga kita tidak usah diskusi, tidak usah seminar, tidak usah terlalu sering mendengarkan kata pengamat. Karena maaf Pak ya, sebagian pengamat itu kan gak ada dalilnya Pak. Yang sering kita dengar, saya kira, barangkali, prediksi saya, kalau tidak salah, ya, gak jelas. Tetapi Quran yang merupakan firman Allah jelas itu muwasafatnya, kriteria pemimpin. Sehingga kita semua ketika memimpin, yang dimulai dari memimpin diri kita, keluarga kita, sampai memimpin dunia, kriterianya jelas, yaitu ada 5. Seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ, dan kami jadikan mereka a'immatan, jamak dari kata imam. Imam. Bapak Ibu sekalian, yang soleh dan yang solihah. Imam artinya Bapak bahasa Indonesianya? Pemimpin. Apa sifatnya? Pertama, yahduna bi amrina. Mereka selalu memberikan petunjuk dengan perintah kami. Jadi dimanapun berada seorang pemimpin, suami atau yang lainnya, dia harus memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranil Azim mengatakan, memberikan petunjuk maksudnya adalah yad'unan nasa ilallah, selalu mengajak manusia kepada jalan Allah, pada ajaran Allah. Dimanapun dia mengajak manusia kepada ajaran Allah. Yang kedua, wa awhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Sehingga di dalam Al-Quran, kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin harus memproduksi kebaikan-kebaikan. Redaksinya tidak pakai kata tunggal atau mufrad, tidak filal khair, tapi filal khairat. Di masjidnya memperbanyak kebaikan, di rumahnya memperbanyak kebaikan, di pasarnya memperbanyak kebaikan, di organisasinya memperbanyak kebaikan, di RT RW-nya memperbanyak kebaikan. Itulah pemimpin yang diharapkan oleh Al-Quranul Karim. Bukan yang merusak, bukan yang membiarkan
negara yang merupakan anugerah Allah, ciptaan Allah, dikotori oleh orang-orang yang berbuat maksiat, bahkan didatangkan dari jauh-jauh, dari negara yang begitu jauh, didatangkan untuk memperparah keburukan sebuah negara yang merupakan ciptaan Allah, anugerah Allah. Yang ketiga, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Jadi seorang suami sebagai pemimpin, atau kepala negara sebagai pemimpin, atau kepala sebuah organisasi sebagai pemimpin, dia harus benar-benar mendirikan salat. Dan ukuran mendirikan salat benar atau tidaknya adalah kalau dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi salatnya berjamaah, Nabi salatnya di masjid. Nabi adalah imam salat, Nabi adalah imam bernegara. Nabi adalah imam salat, Nabi juga kepala negara. Beliau meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kepala negara, Abu Bakar juga imam masjid. Begitu juga Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semua begitu, Pak. Mari kita muhasabah, kita bandingkan dengan kehidupan sekarang. Tidak semua pemimpin rajin ke masjid, Pak. Bahkan mungkin ada sebagian pemimpin ke masjidnya di waktu-waktu tertentu. Pak, sebagian pemimpin rajin di masjid 5 tahun sekali atau setiap hari, Pak? Pak, 5 tahun sekali banyak pemimpin yang turun ke masjid, turun ke langgar, ke musola. 5 tahun sekali ada apa, Pak? Pemilu, wa ma adraka ma, pemilu yang banyak memilukan manusia. Padahal di dalam Al-Quran yang namanya pemimpin ya dekat dengan masjid. Sampai-sampai saudara sekalian, kepemimpinan seorang itu dianggap benar, sesuai, pantas kalau memang benar-benar muncul dari masjid. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat An-Nur ayat 36-37. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Fi buyutin, di rumah-rumah, maksudnya rumah Allah, masjid. Adzinallahu an turfa, Allah berikan izin untuk ditinggikan. Dan izin Allah sebagaimana kata ahli tafsir adalah instruksi, masjid harus ditinggikan. Dan di dalamnya disebut nama Allah, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid itu di pagi dan di sore hari. Man yusabbih, siapa yang bertasbih? Fa'ilnya Bapak Ibu, fa'ilnya ada fi'il, ada fa'il, baru diterangkan di ayat 37, yaitu rijalun. Rijal itu artinya bukan sekedar laki-laki, tapi pemimpin-pemimpin yang la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Pemimpin-pemimpin yang jual belinya, bisnisnya tidak melupakan mereka dari zikir kepada Allah dan mendirikan salat. Naam, pemimpin sibuk berpolitik, pemimpin sibuk berbisnis. Naam, itu bagian daripada ibadah kepada Allah, tetapi tidak boleh lupa kepada Allah, tidak boleh lupa untuk salat berjamaah. Subhanallah. Itu Pak tadi ya, kriteria pemimpin tadi itu. Wa iqamis wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Dan yang terakhir, wa kanu lana abidin, dan mereka hanya beribadah kepada kami. Mereka hanya menjadi budak kami. Di sini Allah mendahulukan al-jar wal majrur. Bunyinya wa kanu lana abidin, bukan wa kanu abidina lana. Jadi kalau ada at-taqdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan,
Di antara rahasianya adalah lil hasr, untuk membatasi. Artinya pemimpin itu benar-benar hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi budaknya manusia, tidak menjadi budaknya bangsa lain, tidak menjadi budaknya hawa nafsu, tidak bisa menjadi budaknya jabatan. Ini kita sering mendengar. Kalau ada calon presiden tahun 2014 atau tahun berapa, orang sering mengatakan, loh dia kok berani nyalon presiden? Sudah dapat restu enggak? Bapak Ibu, ketika ada ungkapan sudah dapat restu dari negara tertentu, maksudnya negara mana Pak itu Pak? Memimpin negerinya sendiri harus dapat restu dari. Nah, tadi kita sudah setuju Pak ya. Jadi pemimpin itu harus rajin sholat berjamaah, dan kita sudah ada azan tadi Pak ya. Jadi sampai sini aja Pak ya, sampai jam 7 saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, banyak sekali poin-poin makna kehidupan dari sudut pandang Al-Quran. Ini hal yang menarik, yang menjadi dasar kita hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya Ustaz ya. Sehingga kita tidak hanya terkotak-kotak ibadah itu hanya di masjid saja. Tapi mudah-mudahan dari masjid ini semangatnya keluar di rumah, di tempat jual beli, di kantor-kantor adalah semangatnya ibadah, insya Allah. Baik, ada beberapa hikmah yang banyak sekali saya catat tadi. Kalau kita ini hidupnya hanya orientasi pada dunia, capek, gitu ya. Capek, pulang berangkat kerja jam 7, pulang jam 4 sore, tiap hari seperti itu capek, begitu Ustaz ya. Tetapi kalau punya nuansa atau niatan yang berbeda, motivasinya ibadah, ini yang menjadi semangat tersendiri insya Allah. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, dan juga mitra muslim, Anda yang saat ini mendengarkan di rumah, silakan bergabung melalui telepon di 031 56 24 555. Yang bapak-bapaknya ada yang ingin bertanya, silakan angkat. Ya, oke. Satu-satu aja langsung. Satu-satu langsung kita jawab ya. Biar nggak lupa saya. Baik, silakan dibantu mic-nya Pak. Ini hal yang menarik Ustaz kalau kita memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemahaman yang benar dari itu akan melahirkan optimalnya waktu yang kita miliki, begitu Ustaz ya. Tidak akan ada yang mubadzir. Semua harus produktif untuk beribadah. Baik. Oke, yang tanya bisa maju aja Pak, silakan. Silakan Pak. Insyaallah kedengaran. Ada yang ingin bertanya lagi Pak? Oke, langsung ke depan Pak. Nanti saya bantu catat pertanyaan Pak Anda. Ya. Satu persatu insyaallah supaya nggak lupa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Zaidun. Jamaah Al-Irsyad sini kok. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu soal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, Pak. Jadi dalam pengertian atau bahasa bebasnya itu kan pemimpin Pak ya, Ustadz ya. Jadi kalau misalnya negeri ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak meninggalkan tidak meninggalkan sholat, nantinya ke depan itu apakah bisa Indonesia ini dipimpin oleh seorang khalifah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekalian. Oke. Dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi, Bapak, dari Surabaya. Pertanyaannya seperti ini, Bapak. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang itu antara yang kita yakini dengan Al-Quran, kemudian bertentangan dengan apa yang peraturan pemerintah, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan kita sendiri merasa bahwa aturan itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan aturan sunnah Rasul. Nah itu bagaimana kita menyikapi Bapak? Apakah kita membiarkan atau kita seperti belakangan ini di media-media bahwa
terjadi main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh ormas Islam yang lain itu seperti itu Bapak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung aja Ustaz ya. Ada 2 pertanyaan tentang kepemimpinan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan bahwasanya al-khalifah itu mustalahun Qur'ani, adalah sebuah istilah atau terminologi Al-Qur'an. Sehingga cara memahaminya adalah harus memahami ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi sebaiknya kita meskipun menghormati ya menghargai ketika ada konsep-konsep tentang kekhilafahan ya dari saudara-saudara kita atau ulama-ulama kita, tetapi saudaraku sekalian hafizakumullah, agar pemahaman kita benar dan utuh, maka wahai saudaraku sekalian hafizakumullah, kita memahami tentang khilafah itu secara luas, secara umum ya. Ya, bahkan di dalam doa safar kita sendiri ya Allah disebut khalifah ya. Ya kan Pak, kalau kita berdoa mau pergian itu kan bahwa Allah disebut al-khalifah fil ahl. Jadi kita pergi, kita titipkan kepada Allah, Allah yang memimpin anak-anak kita. Artinya begini saudara sekalian, ketika kita bicara tentang khalifah, kita mulai dari yang kecil. Rumah tangga kita yang islami, RT RW kita yang islami, sehingga kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga kita, RT RW kita, ketika itu adalah islami, maka kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahkan meyakini suatu saat ya ikhwatal iman hafizul dunia ini akan dipimpin oleh khalifah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. Dan janji Allah adalah sebuah kepastian. Janji Allah adalah sebuah kepastian bahwa al-mustaqbal, masa depan ini untuk Islam. Tetapi sudah barang tentu kita harus berusaha. Kita harus mempunyai kontribusi. Bisa jadi kekhalifahan atau kekhilafan itu tegak, yang menikmati nanti adalah anak cucu kita. Kita jangan terburu-buru ketika bekerja, harus kita juga yang merasakan hasilnya di dunia. Nanti kalau itu terjadi, dikhawatirkan kita termasuk orang yang mustajilun, terburu-buru, tergesa-gesa. Dan biasanya orang yang tergesa-gesa itu dalam mengamalkannya tidak itqan, ya, tidak ihsan, tidak baik, ya, kurang berkualitas. Ya, oleh karena itu ikhwatal iman, suatu saat dunia ini dipimpin oleh khalifah yang sesuai dengan aturan Allah, itu adalah hal yang kita yakini karena janji-janji Allah, janji-janji Al-Qur'an, janji-janji As-Sunnah begitu banyak. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, kita juga melewati masa-masa yang sulit, begitu banyak fitnah. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kontribusi kita di dalam ya menghadirkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya ya bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Ya, dimulai dari cara bagaimana kita memimpin ya rumah tangga kita, nanti RT RW kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di sebuah perumahan, nanti ketika ada pemilihan RT RW, lurah, camat, di antara umpamanya syarat menjadi RT RW di sini karena mayoritas beragama Islam, maka syaratnya la budda ayyakuna salihan lil imamatil masjid. Dia harus baik, mampu menjadi imam masjid. Pak, kalau setiap ya acara-acara pemilihan kepemimpinan di antaranya syarat itu adalah dia harus bisa jadi imam masjid, maka Presiden Indonesia tahun 2030 Pak, 2025 atau 2000 sekian, mungkin nggak Pak orang yang ahli sholat berjamaah? Tapi kalau kita sendiri nggak peduli, susah. Jadi intinya Pak ya, kita optimis karena kita tidak boleh pesimis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana antara keimanan kita pada Al-Quran dan As-Sunnah kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas yang ada. Tadi Bapak menyampaikan tentang pemerintahan. Saya tidak tahu kenapa langsung pemerintahan Pak.
Ada nggak keyakinan yang ada dalam diri kita tentang terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan rumah tangga kita? Ada nggak Pak? Pak, sebelum pemerintah tidak sesuai dengan rumah tangga kita, ada nggak Pak? Supaya jangan pemerintah dulu, lompat itu. Contoh beginilah Pak, contoh. Ada seseorang menjadi pegawai, apakah pegawai negeri atau pegawai swasta, golongan 3C. 3C itu gajinya berapa Pak? Ya, katakanlah 5 sampai 7 juta Pak ya. Pulang bawa uang ratusan juta, hampir 1 M. Ada nggak Pak kira-kira golongan 3C punya uang miliaran Pak? Di negara mana itu Pak? Hah? Begitu pulang ke rumah, istri yang salihah, karena rajin ikut pengajian, dia katakan, wahai suamiku, kembalikan uang itu. Suamiku kan gaji cuma 7 juta, kok membawa uang ratusan juta, bahkan miliaran. Kembalikan kepada negara, kepada uang rakyat. Kembalikan. Kalau tidak, wahai suamiku, jangan masuk rumah ini. Saya sebagai istri dan anak takut tidak berani makan yang haram, karena itu akan menjadikan kita semua masuk api neraka. Wahai suamiku, ada 2 pilihan. Imma dikembalikan sehingga uang Bapak semua halal, kemudian masuklah ke rumah ini. Kalau tidak mau mengembalikan, silahkan Bapak keluar dari rumah ini. Bapak Ibu, pertanyaannya, orang tersebut kira-kira pilih mendengarkan nasihat istri yang solihah atau pergi meninggalkan rumah mencari makhluk halus yang lebih halus daripada istrinya? Yang mana Pak kira-kira Pak? Jangan Pak. Kok jawabnya yakin sekali Pak? Ini maksud saya apa? Supaya cara berpikir kita jangan lompat, jangan langsung pemerintahan. Rumah tangga saja masih ada yang begitu Pak. Apalagi Pak? Kemudian makanya Al-Quran hadir ke dunia ini untuk memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudan linnas. Dan yang mau menerima petunjuk Allah disebut hudan lil muttaqin. Sehingga kita semua, keluarga Indonesia, pemerintahnya, semuanya diberikan potensi yang sama oleh Allah untuk bisa menerima Al-Quran. Tinggal mau atau tidak mau. Jadi maksud saya Pak, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dengan demikian insya Allah lama-kelamaan setelah itu menjadi karakter kita dalam berumah tangga. Karakter kita dalam bermasyarakat, pada gilirannya karakter kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu Pak ya. Taib, luar biasa Pak ya. Jadi kita awali dari rumah tangga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi mudah-mudahan dengan kita awali rumah tangga ini akan membentuk masyarakat yang islami dan seterusnya sampai semuanya pun bernafaskan Islam Pak. Ya, luar biasa. Ada satu hal yang menarik Ustadz. Ini ada yang mau bertanya lagi Pak? Wah, sudah antri ya. Oke, silakan. Maju selanjutnya Pak, yang kedua ditunggu di belakangnya. Tapi sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan satu informasi menarik. Ini supaya lahir juga para pemimpin-pemimpin dari masjid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda bisa mengikuti sholatul lail berjamaah yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya besok malam, yaitu hari Sabtu malam dan juga Ahad pagi tanggal 29 jam setengah 3 dini hari. Yang bertindak menjadi imam Ustadz Fahmi Abdullah Mahri dan juga Ustadz Umar Jamal Al-Alamudi. Dan ini juga terbuka untuk umum, laki-laki dan wanita. Baik Pak, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukardi. Ustadz, kalau tadi pemimpin rumah tangga, sekarang pemimpin yang 5 tahun sekali Ustadz, ya, kan dipilih. Bagaimana kalau kami pemilih, ya, pemimpin yang tidak amanah dan tidak seperti yang diperintahkan Al-Quran? Apa hukumnya kepada yang memilih? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung yang kedua. Tadi Pak siapa namanya Pak? Bapak. Namanya Pak siapa tadi? Sutarji. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Susianto dari Bangkalan. Terkait dengan pemimpin, kenapa Khalifah Islam sekarang itu mulai runtuh? Apa penyebabnya dan gimana cara mewujudkannya kembali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, semangat Ini untuk yang laris pemimpin ini Ustaz, yang ya. laris pemimpin hari ya. Bukan kehidupannya nih Ustaz. Yang ya. laris pemimpin. Padahal tadi yang kita bicarakan juga ada kehidupan rumah tangga ya. Tidak ada satupun yang menanya indahnya poligami. Enggak ada Pak ya. Enggak ada. Alhamdulillah bagus itu. Terus sekalian hafizakumullah. Sekarang ya untuk sementara semoga ya, tidak selama-lamanya. Realitas yang ada di negara-negara di dunia termasuk di bumi Allah Indonesia, pemimpin itu dipilih, ya kan Pak ya? Di zaman dulu juga dipilih juga Pak, di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga dipilih juga, cuma mungkin sistemnya yang agak berbeda. Nah bagaimana kalau kita memilih orang yang tidak amanah? Jawabnya mudah Pak, tidak boleh gitu. Cuma kan mungkin sebelum itu, ya sebelum bagaimana memilih yang tidak amanah, kan di antara sekian calon pemimpin, baik dalam dunia eksekutif atau legislatif, kita akan mengenal banyak orang Pak ya. Karena tidak boleh kita memilih tanpa kita harus kenal. Kita harus kenal. Nah ketika kita memilih dengan muasafat kriteria yang sudah saya sampaikan tadi, ada 5 tadi itu, rajin berdakwah, rajin berbuat kebaikan, ya, rajin sholat, rajin zakat, ya, dan dia benar-benar hanya hamba Allah. Saya yakin masih banyak Pak itu. Di Surabaya ada atau masih banyak? Atau enggak ada Pak? Banyak masih Pak. Banyak. Kalau enggak tahu, ya kita harus bertanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, setelah kita pilih orang yang punya muasafat kriteria seperti itu, kalau tidak seperti itu ya paling tidak mendekati. Karena Bapak milih atau enggak milih tetap ada pemimpin. Maka seandainya orang yang kita anggap baik, dan itu bukan sekedar menganggap, tetapi setelah sekian tahun kita mengenal beliau, kemudian suatu saat la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan, la samahallah, semoga Allah ya tidak berkenan, kok berubah, tergoda oleh dunia, tergoda oleh jabatan. Yang awalnya jabatan itu wasilah sarana untuk berjuang, yang awalnya harta itu sarana untuk berjuang, kemudian kok berubah menjadi tujuan sehingga dia tidak amanah, itu dosa dia Pak, bukan dosa kita. Karena kita waktu milihnya benar Pak, itu Pak ya, itu yang harus kita pahami. Supaya kita jangan wah kecewa, saya nggak usah kecewa, itu urusan dia. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kecuali ketika kita milih salah. Ada orang yang rajin sholat berjamaah, kita milih orang yang anti Islam. Ada orang yang rajin menutup aurat, kita milih orang yang tidak menutup aurat. Kita memilih orang yang senang dengan syariat Islam, memilih orang yang anti syariah. Dari awal milih sudah dosa Pak, karena sudah melanggar aturan Allah. Itu akhir. Kemudian yang kedua, ya, apa sebab-sebab khilafah itu jatuh? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di dalam sejarah ini sebenarnya tema besar Pak ya. Pertama, ya, itu terjadi adalah ketika yang pertama, ya, adalah an-inhiraf anil ghayah as-sahihah, penyimpangan dari tujuan yang aslinya, tujuan yang benar. Contoh, ya, pahlawan-pahlawan kita, para mujahid kita, ketika menyeberangi lautan sampai ke Andalusia atau Asbania atau Spanyol, tujuannya dalam rangka menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. Tujuannya li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, sehingga Allah memberikan ya kemenangan, memimpin Eropa ya,
memimpin Spanyol ratusan tahun, berabad-abad, sehingga melahirkan ulama-ulama besar seperti Al-Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir ahkam yang 10 jilid, Ibnu Hazm rahimallah, dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa setelah itu jatuh? Karena generasi yang selanjutnya sudah menyimpang dari tujuan. Awalnya tujuan berjuang, akhirnya mereka rebutan kekuasaan sesama muslim. Bahkan ada orang Islam yang minta bantuan orang Nasrani untuk menjatuhkan saudaranya. Jadi yang pertama adalah itu goyah. Jadi kita memang sedih Pak ketika ingat Asbania, Andalusia atau Spanyol. Yang ada di benak kita adalah jihad perjuangan. Yang ada di benak kita adalah ulama-ulama Islam yang membangun peradaban, yang membangun nama harum Islam. Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah orang lain, kita sendiri. Begitu kita sekarang sebut Spanyol atau Andalusia, di benak anak-anak kita Pak, begitu mendengar kata Spanyol, apa Pak di kepalanya Pak? Pak? Bola, wa ma adraka ma bola, karena sebagian anak kita sudah terkena penyakit marodu, penyakit kita. Sehingga anak-anak kita kalau olahraga Pak, kaosnya nomor berapa Pak? Hah? Namanya Muhammad atau namanya siapa Pak? Jadi dari kecil kekagumannya sudah sama orang kafir. Dan itu tidak boleh dalam Islam, al-wala' wal bara'. Dari awal anak kita harus kagumnya, mengidolakannya Rasulullah SAW dan sahabatnya. Boleh nomor 10, boleh nomor 9, tapi namanya jangan seperti itu. Namanya Hamzah, namanya Umar, namanya Abdullah, namanya Usama bin siapa? Bin Zaid. Bapak ada bin Laden tadi? Itu Pak ya. Jadi itu pertama. Yang kedua selain ghoyah ya Pak ya, selain ghoyah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati sehingga kalah dia. Maka tentara Soviet ketika meninggalkan Afghanistan, negara yang besar itu bisa kalah dengan Afghanistan. Kenapa? Karena waktu itu para mujahid ya tidak takut mati, sehingga ketika seorang serdadu Soviet diwawancarai, kenapa? Kamu kan tentara yang kuat, negara yang kuat, kok kalah dengan orang Afghanistan yang miskin, buta hurufnya sampai 80%. Apa jawabnya Pak tentara Rusia? Jawab dia, walaupun orang kafir tapi jujur dalam hal ini, jujur dalam jawaban. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan perang melawan manusia yang maunya mati, sementara saya maunya hidup? Kira-kira ada nggak Pak orang Islam yang maunya hidup takut mati Pak? Itu lagi di antara sebabnya. Sebabnya masih banyak lagi. Ya di antaranya lagi ya sudah barang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak komitmen dengan Quran dan Sunnah. Tapi sebab yang real tadi itu. Ya. Cukup besar ya. Nah. Mudah-mudahan dua hal itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita begitu Ustaz ya. Sehingga orientasi kita berkeluarga adalah orientasi ukhrawi. Karena kalau orientasi duniawi saja, tadi Ustadz Samir Jazili menyebutkan bahwa itu adalah kematian atau sesuatu yang sia-sia. Tadi sebutkan apa-apa yang diperintahkan Allah itu adalah kehidupan, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu merupakan kematian. Jadi kalau kita ingin hidup, benar-benar hidup, bukan hanya sekedar fisik kita yang berjalan begitu Ustadz ya. Kita harus orientasi ukhrawi senantiasa kita letakkan dalam segala hal. Saya teringat ada seorang sahabat ini Ustadz, kalau mau melangkahkan kakinya dia berpikir dulu, ini untuk Allah atau untuk bukan selain Allah begitu. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Saya ulangi lagi untuk informasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada. Undangan untuk Anda untuk mengikuti Salatul Lail berjamaah yang akan diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya besok malam, yaitu hari Sabtu malam Ahad atau Ahad paginya, tanggal 29 pukul 2:30 dini hari. Dan sebagai imamnya Ustadz Fahmi Abdillah Mahri dan Ustadz Umar Jamal Al-Amudi. Dan ini undangan terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan. Juga hadirilah kajian umum bulanan Masjid Al-Irsyad
bulan Oktober mendatang dengan tema agar rumah tidak seperti kuburan. Ini temanya kok ngerikan ini, Pak. Agar rumah tidak seperti kuburan. Pembicaranya Al-Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA dari Jakarta. Hari Jumat tanggal 25 Oktober. Silakan diagendakan bersama keluarga untuk hadir kembali di majelis ini. Tanggal 25 Oktober ba'da salat maghrib hingga selesai di Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Pembicaranya sekali lagi Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA dari Jakarta. Di penghujung acara, kesimpulan dan kita akhiri dengan penutup doa Ustadz, silakan. Saudara sekalian hafizakumullah. Al-Quran adalah kitabul hayah. Al-Quran adalah kitab kehidupan. Kehidupan yang hakiki, sehingga kita bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, saudara sekalian hafizakumullah, Al-Quranul Karim adalah thaqil, berbobot. Dalam artian siapapun manusia yang komitmen dengan Al-Quran, maka hidupnya akan berbobot. Hidupnya adalah besar, kematiannya juga besar. Keberadaan dia sangat bermakna di tengah-tengah umat manusia. Berbeda dengan orang yang tidak punya visi misi Qur'ani, hidupnya kecil dan kematiannya kecil. Sehingga dengan demikian, ikhwatal iman hafizakumullah, semoga kita semuanya diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hidup bersama Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.